Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari Windows University ingin menyampaikan materi tentang identitas nasional. Next. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja identitas nasional, apa fungsinya, dan apakah identitas nasional itu ada ancamannya di kenyataan. Jadi yang pertama itu apa sih identitas nasional itu? Jadi secara singkatnya identitas nasional itu adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dengan suatu bangsa yang menjadikan bangsa tersebut mempunyai ciri khas yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Terus nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang juga memiliki sifat terbuka, yang berarti nilai-nilai tersebut dapat terus mengalami perkembangan. Nah, di dalam identitas nasional sendiri itu terdapat bentuk-bentuknya, yaitu bahasa, budaya, lagu, Pancasila, dan sejarah. Tanpa adanya bentuk-bentuk ini, identitas nasional tidak akan diakui oleh negara-negara lain atau masyarakat sendiri. Oke, next. Nah, di sini ada quiz. Ada yang tahu nggak dari bentuk-bentuk identitas nasional sendiri? Dari tadi budaya misalkan, salah satu contohnya ada yang tahu? Nasi panak. Ya, itu salah satu. Kuliner berarti ya. Ya, terus dari seni di batik gitu. Oh iya. Kesenian. Terus dari lambang negara sendiri ada yang tahu? Lambang negara kita? Garuda. Kalau Pancasila itu nilai-nilainya. Dulu jadi belajar Terus dari bahasa. Terus dari bahasa sendiri dia menggunakan bahasa apa? Nasional bahasa Indonesia. Ya. Udah. Next. Nah, kan kita udah belajar tuh tadi definisinya sama contoh-contohnya. Apa sih pentingnya identitas nasional? Kita kenapa gitu harus belajar tentang identitas nasional? Nah, jadi pertama identitas nasional itu bisa mempersatukan bangsa kita. Misalnya kalau zaman dulu nih di zaman penjajahan kan, dari contohnya tadi lagu nasional itu salah satu bentuk perlawanan yang bisa mempersatukan pahlawan-pahlawan di masa lampau untuk melawan penjajahan. Habis itu kalau misalnya kita tadi contohnya nasi padang kan, kita suka nasi padang nih, kita makan-makan. Nah itu kan sebuah bentuk kebersamaan gitu. Terus sebagai landasan negara, tadi kan disebut juga contohnya itu ideologi seperti Pancasila. Nah Pancasila itu adalah landasan hukum dari Indonesia. Jadi tanpa adanya Pancasila tentunya tidak ada struktur hukum yang kita miliki saat ini. Yang terakhir adalah karakteristik bangsa. Jadi identitas nasional itu kan unik untuk negara Indonesia. Jadi buat turis atau negara-negara lain yang ingin menjalin hubungan dengan Indonesia, mereka dapat melihat identitas nasional menjadi karakteristik yang mungkin menjadi keunggulan dari Indonesia. Next. Oke, selanjutnya ada faktor pendukung. Faktor pendukung di situ ada faktor objektif, subjektif, sakral, dan mendorong. Nah, faktor objektif itu seperti faktor geografis dan demografis yang di Indonesia. Faktor geografis itu maksudnya iklim yang ada di Indonesia gitu. Contohnya ya di Indonesia seperti tropis dan non-tropis. Selanjutnya ada faktor subjektif. Faktor subjektif itu ada faktornya sosial dan politik. Itu mungkin ya bisa sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terus tuh politik-politik yang ada di Indonesia juga, misalnya
itu ada faktor sakral. Faktor sakral ini faktor yang adanya ideologi Pancasila sebagai penunjangnya gitu. Setelah itu ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini maksudnya sebagai apa ya? Kayak penghubung dari faktor subjektif, objektif, sakral. Jadi dengan adanya faktor pendorong ini mungkin bisa terjadi apa ya, komunikasi, pembangunan komunikasi di antara manusia. Ya. Nah, yang terakhir ini ada faktor ancamannya. Jadi contoh-contoh yang bisa dilihat sekarang misalnya yang pertama ada orang-orang yang kayak separatis mungkin ya, mau merubah Pancasila dan bentuk negara. Itu kan kadang suka ada di berita muncul kalau walaupun jarang-jarang. Kemarin juga kan ada yang kayak pilot-pilot itu yang disekat. Terus yang kedua, memudarnya gotong royong di masyarakat. Soalnya kan di Indonesia terkenalnya kalau nggak orangnya ramah, gotong royong itu adalah identitas kita sebagai masyarakat Indonesia, mengutamakan kekeluargaan dan saling bantu membantu. Mungkin karena berubahnya zaman, orang kan cenderung jadi individualistik gitu, jadi gotong royongnya bisa mulai menunda. Terus yang terakhir, tergantikannya budaya daerah dengan budaya internasional. Nah kalau yang ini lebih nggak terlalu langsung gitu efeknya, tapi kan sekarang di zaman yang digital banyak yang mulai budaya-budaya asing masuk, kayak misalnya budaya barat atau budaya timur gitu kan. Misalnya dari segi hiburan, bisa juga jadi makanan kan. Misalnya kalau makanan mulai populer tuh, makanan-makanan dari luar bisa menutupi gitu kan makanan-makanan yang jadi identitas kita, atau makanan lokal gitu, makanan dari Sunda, makanan siapa tahu, walaupun tidak mungkin ya nasi Padang tergantikan oleh ramen. Tapi karena beragamnya budaya kita kan, nggak cuma dari Padang, nggak cuma dari Jawa, ada ratusan bahkan ribuan makanan dan budaya yang lainnya di Indonesia yang bisa tanda kutip diambil alih gitu sama budaya internasional. Jadi itu ancaman yang kira-kira contohnya ada sekarang. Next. Ya, jadi kesimpulannya identitas nasional itu adalah bagian yang sangat penting dari negara Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus mau untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan dari identitas nasional negara Indonesia. Next. Nah, sekarang kita buka Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, Dia mengusir setan dan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Anak-anak semua yang bisa anak kecil enggak yang pada masa dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah aku mengikutmu mengusirnya? Sebab itu naik Allah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala milik. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripada
Ya kalau misalkan kerajaan maksudnya negara terpecah belah ya dia bakal hancur gitu. Iya. Apalagi saat ini ya udah mau pemilu ya banyak yang pecah belah dari Amerika udah banyak yang nyusup ya gitu. Lu mau jadi politik ngobrol. Berarti intinya persatuan bangsa itu penting. Iya, betul. Jadi seperti kesimpulan yang tadi saya sebutkan, identitas nasional itu penting untuk persatuan bangsa. Dan seperti kata Yesus di ayat ini, kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jadi jika Indonesia tidak memiliki identitas nasional, maka Indonesia akan terpecah-pecah dan akibatnya Indonesia pasti akan runtuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada